Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Kalian yang menonton video ini, gue yakin pasti nggak asing dengan yang namanya komunikasi. Kata yang sangat populer dan sangat familiar di telinga kita dan juga sering banyak ditemukan di internet. Nah, di spesial episode kita pada malam hari ini, kita akan membedah atau ngobrol santai tentang komunikasi. Apa itu komunikasi, urgensinya, lalu dan lain-lain, pokoknya tentang komunikasi. Tapi di sini bentuknya ngobrol santai bersama saya Muhammad Rizky Dwi Saputra dan rekan saya Galuh Ramanda Wicaksono. Dan juga malam hari ini kita mendatangkan bintang tamu, yaitu Bang Amri selaku mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu PMI, dan juga salah satu founder di wadah yang bernama RUAS Republik Akal Sehat. Di situ membicarakan tentang sosial dan politik. Nah, jadi apa kabarnya Bang Amri? Alhamdulillah baik. Baik Sejauh ini baik. Sejauh ini baik. Nah, jadi Bang Amri berbicara terkait komunikasi. Komunikasi itu apa sih Bang Amri? Ya, sebenarnya istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris. Communication. Ya. Communication ini kan berasal dari bahasa Yunani, communication, atau akar kata itu komunis. Akar katanya komunis, menyamakan semuanya. Menyamakan semuanya artinya gini loh. Kalau menurut Ono itu dia mendefinisikan menyamakan semua itu artinya gini: ketika Anda berkomunikasi harus sama maknanya. Iya. Nah, ada penyebarannya lagi, maksudnya sama maknanya itu gimana? Ketika saya nih ya misalnya berbicara atau diskusi dengan sahabat-sahabat lah gitu kan, dia kesamaan bahasa itu nggak menjamin efektivitas komunikasi itu, karena selain bahasa harus sama maknanya juga. Karena kan kadang apa yang kita bahas gitu kan dengan bahasa yang sama belum tentu pemaknanya sama. Gitu. Kadang bisa multitafsir gitu kan. Nah, artinya tadi itu kita harus bisa tahu juga lah lawan bicara kita itu gimana gitu kan. Artinya kita selaku lawan bicara itu berasumsi juga sah-sah aja tuh ya. Yes. Supaya tidak terjadi kesesatan berpikir tadi. Ya, nah justru ketika beda atau tidak sama persepsinya, itu bisa dikatakan logical fallacy tadi itu. Sesat berpikir. Karena apa yang sudah diutarakan nggak sampai dia sama si komunikan. Iya. Ya kan? Padahal komunikator ini misal komunikatornya orang yang cerdas gitu kan, tapi dia nggak mampu memahami komunikannya ini. Ternyata komunikannya ini ya kalau berbicara level gitu kan, ternyata berada jauh di bawah dia gitu kan. Dia nggak bisa menyamakan persepsinya tadi itu sama komunikan. Artinya ya tadi itu, karena nggak nyampe pemahamannya, bisa dikatakan sesat berpikir tadi itu. Artinya si lawan bicara juga perlu bilang apa yang dia maknai itu ya, biar nggak dipendam sendiri, biar bisa dilurusin gitu nggak sih? Ya harusnya gitu. Ketika apa yang menurut dia kurang jelas gitu kan, ya harusnya ditanyakan lagi gitu kan. Karena ya tadi itu, ketika sudah berbicara panjang lebar gitu kan, nggak langsung ditanya nih ketika ada hal yang mengganjal gitu kan. Jadi ya, karena kan gitu loh, komunikasi kan antara satu orang dengan orang yang lain gitu kan, atau dengan kelompok.
Ini kan nggak bisa hanya dengan satu individu doang gitu kan. Harus ada komunikan tadi itu, si komunikator ini gitu kan. Ya ketika dia sudah capek-capeknya menyampaikan argumentasi dia, ya itu cuman hanya jadi sebuah narasi aja gitu kan. Jadi sangat penting untuk belajar komunikasi itu ya Bang ya. Nah, berbicara komunikasi ini kan Bang Amri ya, ada namanya ilmu komunikasi. Artinya ada urgensi di balik itu untuk mempelajari ilmu komunikasi. Ya, Nah, urgensi mempelajari ilmu komunikasi itu apa sih, Om? ya balik lagi tadi itu. Karena kenapa dibilang urgent gitu kan belajar komunikasi? Karena ketika si komunikator ini kita klasifikasikan sebagai komunikator yang baik, dia mampu mengubah lah bahasanya, mampu mengubah komunikan, entah dari cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia bertindak gitu kan. Dia bisa merubah itu ketika dia pas lah bahasanya gitu kan, kadarnya itu pas, nggak lebih nggak kurang gitu kan. Makanya kenapa sangat urgent gitu kan berbicara tentang komunikasi tadi itu. Karena nggak mungkin toh ketika saya berbicara dengan adik saya Ya. yang misalkan baru 5 bulan ya, Iya. saya ajak ngobrol deh saya terkait sejarah bangsa Indonesia, nggak nyambung Nggak kan? nyampe. Nah artinya tadi itu kenapa penting membahas komunikasi tadi itu supaya dia minimal kita tahu lah bagaimana metode-metode cara berkomunikasi, ya metode sama saja dengan cara ya. Jadi bagaimana metode komunikasi yang efektif gitu kan. Supaya tadi itu, supaya bahasa kasarnya itu ya nggak cuma ngomong energi gitu loh. Biasanya itu ya Bang Amri ya, biasanya itu apa aja sih yang faktor penghambat komunikasi itu apa aja sih biasanya itu? Kan ada tuh biasanya kok penghambat komunikasi itu. Oh iya ada. Itu apa aja sih biasanya? Pertama kurang respect. Nah, yang dimaksud kurang respect kan tadi itu. Ketika ini tadi kasus ya, Ya. Ya. saya dengan sahabat nih bicara gitu kan, lagi berkomunikasi toh. Nah kemudian tadi itu karena dari sahabat-sahabat kurang respect gitu kan terhadap saya gitu kan, jadi apa-apa yang saya sampaikan gitu kan ya nggak digubris, hanya sekedar angin lalu gitu kan. Ya tadi itu jadi salah satu faktor penghambat gitu kan. Jadi apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah dikomunikasikan, ya nggak ada poinnya. Karena nggak respect itu, orang yang ngomong nggak respect itu kan ya baru ngomongnya, entah apa orang ini kan masih gitu sih namanya nggak respect ya. Banyak terjadi. Nah, kemudian ada lagi poin selanjutnya, kurang empati tadi itu. Dia menutup diri gitu ya. Oh iya, kurang empati. Ketika curhat juga kan salah satu komunikasi dong. Misalkan sahabat galuh nih misalnya Iya. curhat sama sahabat Vicky gitu ya. Iya. Rizky. Ya. Sorry. Saya lebih akrab bos dengan Anda gitu. Ya. Santai, Bang. Ya. Ini misalkan galuh ini lagi curhat lah sama bos ini ya. Ini nggak ada empati sama sekali dari bos ini gitu kan. Jadi ya curhat-curhat gitu kan. Yang si komunikan ini entah ngapain, entah dengerin entah enggak gitu kan. Jadi kan nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Padahal si Galuh ini lagi butuh teman cerita gitu kan. Entah dia butuh solusi dari permasalahan dia, atau dia cuma butuh pendengar aja gitu kan. Tapi tadi itu, karena udah nggak ada empati tadi itu ya bodo amat gitu kan. Basi lu mau ngoceh, bau, bawa 5 jam ya udah amat gitu kan. Gue duduk sini aja lah, saya main HP, yang gitu sih. Karena kurang empati tadi itu. Nah, itu beberapa faktor penghambat lah maksudnya. Terpenghambat dari komunikasi tadi itu. Nah, kalau yang gue baca dari bukunya Gus Dur itu Bang ya, ada di halaman pertamanya itu, dia tuh membicarakan gini, kebanyakan orang saat ini ketika dia berdialog, dia itu tidak membuka dirinya. Artinya gini, dia tuh terlalu sibuk dengan isi kepalanya sehingga
dia terlalu fokus kepada apa yang akan dia bicarakan nanti, bukan apa yang disampaikan oleh si lawan bicaranya lalu dimaknai oleh dia. Tapi dia terlalu sibuk dengan isi kepalanya sehingga di situ obrolan mereka membias. Nah itu maksudnya gimana itu bang? Iya, itu kan masuk ke salah satu poin faktor penghambat tadi. Iya. Karena kurangnya empati tadi itu ya kan. Artinya tadi itu semua orang berlomba-lomba ingin menceritakan apa yang ada di isi otak kepala dia ya kan. Padahal ya Tuhan itu menciptakan satu mulut dan dua telinga itu kan agar kita lebih sering mendengar daripada berbicara. Ya. Makanya kalau kata salah satu iklan yang kita isi lah gitu kan. Talkless do more. Apa itu bang? Jangan banyak bicara, lakuin aja gitu kan. Jadi itu, kalau kan peran anda saat itu sedang jadi pendengar gitu kan, jadilah pendengar yang baik gitu kan. Ya udah lakuin aja gitu kan, pendengar yang baik. Terus banyak ngomong kalau memang jadi pendengar yang baik gitu kan. Soalnya memang dia jadi, kecuali memang dia sedang menjadi penceramah yang baik gitu kan. Ya tadi itulah, maksimalkan peran tadi itu supaya komunikasinya efektif. Ya itu tuh teman-teman yang punya pacar nih ya bang ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi bahasanya bang ya. Nah cocok. Gitu ya bang. Jadi dia ketika anda ingin menjadi seorang pembicara yang baik, jadilah dulu pendengar yang baik, nggak langsung ke situ bang. Masuk akal. Karena tadi itu kan, Tuhan menciptakan Dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar. Sahabat-sahabat mungkin buat dibuat caption seperti itu ya bang ya. Ya. Sama satu lagi. Apa itu bang? Kalau kita lihat realita sekarang ini kan, mahasiswa-mahasiswa. Ya, apa ya saya bilang ya, produk COVID lah bahasanya kan. Ya, lulusan COVID. Maksudnya ya, nggak usah sok keras gitu kan. Maksudnya nggak usah sok keras tuh, jangan banyak ngomong. Maksudnya gimana tuh bang? Ya, jangan, karena gini loh, banyak yang saya temui gitu kan. Saya temui ini kan, ya ketika berbicara itu, wow, layaknya Soekarno dia. Ketika berbicara, ketika bertindak, ya jauh lah gitu kan dari apa yang dibicarakan. Oh, banyak bicara sedikit aksi bang ya. Nah, di sini kan jadi PR juga buat kita inilah yang katanya agent of change, agent of progress dan lain-lain tadi itu ya kan. Kalau kita sendiri aja nggak bisa nunjukin nilai kita gitu kan, gimana orang menilai kita baik gitu kan, pasti orang nilainya buruk gitu kan, yang katanya kaum intelektual gitu. Padahal ya pada tadi itu ya mungkin karena faktor produk NKKBKK juga mungkin gitu kan. Iya, itu kan kakak. Jadi ya selalu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya hanya akademis gitu kan. Padahal kan banyak faktor penunjang lain selain akademis tadi itu gitu kan. Jadi, karena seperti berbicara komunikasi ini, ketika kita sudah paham teori gitu kan, ketika prakteknya nggak sesuai juga ya percuma gitu kan. Padahal ya sangat penting gitu kan terjadi komunikasi ini gitu kan. Jadi kalau pendapat Bang Amri nih, pendapat tentang komunikasi di era sekarang itu gimana Bang? Di era zaman digital bahasanya atau 5.0 itu gimana menurut pandangan Abang? Ya harusnya jauh lebih efektif lah. Jauh lebih efektifnya ya karena banyak media-media penunjang gitu kan. Kayak Ya ada media massa dan koran dan lainnya gitu kan. Kan masuk ke komunikasi massa ya kan, media dan lainnya gitu kan. Nah harusnya harus bisa lebih pandai lah gitu kan dalam memaknai dan memahami komunikasi kan. Cuman ya sepertinya realitanya sadis kayaknya, berbanding terbalik gitu kan dengan sarana dan prasarana yang sudah ada gitu kan. Bahkan harusnya kan lebih mudah gitu toh. Iya Bang. Kan PR kita bersama gitu kan. Supaya tadi itu membangun intelektual organik. ya, Bang Amri juga tadi sedikit menyinggung media massa tentang koran atau majalah gitu ya. Nah,
di era digital seperti ini kan bang, untuk mencari informasi itu sudah mudah sekali bang melalui handphone. Sangat. Nah, eksistensi dari koran ini dipertanyakan bang. Apakah dia masih dibutuhkan di era digital ini? Masih. Karena kenapa tuh bang? Soalnya kan udah ada handphone. Karena gini, simpelnya gini ya. Ini ngobrol santai aja kan? Iya, harus santai aja. Simpelnya gini. Contoh gini deh, misalkan kita kirakan SMK nih ya, Iya. ngurus ke Samsat gitu kan. Harus ada surat terbit dari koran gitu kan. Iya, benar. Berarti kita hilangin kan. Iya. Masih penting berarti koran ini gitu kan. Terlepas dari fungsi-fungsi yang memang kenapa dibilang penting gitu kan, itu hal yang salah satu hal lah gitu kan. Salah satu hal sederhana yang kenapa koran penting gitu kan. Berarti keterangannya harus ada. Iya, berarti kan masih dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau dari isinya juga bang, koran dan media-media yang ada di handphone itu beda nggak bang? Maksudnya dari pembahasannya di situ. Ya mungkin lebih ke apa ya, feel lah ya, feel ya. Karena kayak ya misalkan saya nih ya gitu. Saya punya salah satu judul lah bahasanya, judul buku yang menarik gitu kan. Saya punya bahannya, baik itu yang dituliskan di buku ataupun bentuk e-booknya gitu ya. Pasti saya lebih milih yang bentuk cetak tadi itu, yang berbentuk buku tadi itu. Karena pertama kalau bahasanya di smartphone lah bahasanya, Iya. ataupun smartphone lah kayak dan lainnya gitu kan. Itu ya pertama karena memang kalau lama-lama kita bahas itu kan agak pedes mata lama-lama ya kan. Terus feelnya kalau dapet juga. Tapi kalau di buku enggak, dia bisa betah gitu kan. Kalau memang buku yang menarik betah gitu kan. Soalnya kalau menarik ngantuk kadang kan. Iya benar. Nah kalau menarik pasti betah. Dan kita tuh kayak dibawa ke dalam buku itu loh. Nah itu lebih ke arah feel tadi itu aja sih. Tergantung orang masing-masing gitu. Berarti menurut Bang Amri, buku itu adalah salah satu komunikasi dengan pembuatnya gitu ya Bang? Iya. Ini bisa kita ambil benang merah bahwa si penulis gitu kan, dia itu komunikator dan kita komunikan gitu kan. Nah, balik lagi ke awal tadi itu, kalau persepsi kita nggak sama, nggak bakal nyambung kita apa isinya itu. Ujungnya ngantuk gitu kan, malas baca buku gitu kan. Sangat penting berarti kita berkomunikasi di era zaman sekarang itu ya Bang ya? Ya. Terus ini bang, pesan-pesan lah bang buat anak-anak milenial zaman sekarang bang ya. Terkhususnya untuk mahasiswa dan mahasiswa zaman sekarang ini Iya. Bang, gimana pesan-pesan? Karena saya lihat tuh banyak komunikasinya buruk banget bang ya. Kata saya tadi, mereka terlalu sibuk dengan isi kepala mereka. Mereka tidak tidak ada keterbukaan dari diri mereka untuk menjadi seorang pendengar. Nah, pesan-pesan untuk mereka ini bang supaya komunikasinya lebih baik mungkin Khususnya buat mahasiswa tadi itu ya. ya. Mungkin ini aja buat sahabat-sahabat mahasiswa gitu kan, supaya mereka sadar lah, supaya mereka sadar kalau mereka itu jangan mau gitu loh dinina bau-baukan oleh entah itu keadaan atau birokrasi jadi itu. Karena ya ketika kita merasa puas gitu aja ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Karena kalau saya boleh mengutip kata dari Rocky Gerung itu, Iya. ijazah itu hanya menandakan bahwa kamu pernah sekolah atau kuliah, bukan berarti lu pernah berpikir kan. Nah artinya tadi itu jangan merasa puas karena udah sibuk di kelas gitu kan, sehingga nggak mau cari lagi ruang-ruang yang lain gitu kan. Padahal kan setiap orang itu kan adalah kelas dan setiap orang adalah guru gitu. Mungkin itu aja sih kalau misalnya dari itu, supaya jangan cepat merasa puas gitu aja, gali lagi potensinya gitu kan. Ya saya juga sih sama, masih belajar lah ya, kita belajar bareng gitu kan, supaya tadi itu. Ya, jadi mungkin itu teman-teman, jangan terlalu menutup diri
teruslah mencari, haus akan ilmu. Dan satu pesan sih buat teman-teman, tidak ada yang kebenaran yang absolut. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Ya. Untuk Jadi kalian bisa saja mendebat, bisa saja bertanya atau menambahkan, sah-sah saja. kalau saya mengutip dari Bang Amri tadi, itu adalah mahasiswa itu tidak akan lepas dari apa itu namanya membaca, menulis, dan berdiskusi tadi itu yang seperti itu. Mungkin itu aja pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Bang Amri yang sudah menyempatkan hadir di sini. Kapan-kapan undang lagi ya. Jadi enak nih kopinya. Siap, siap, siap. Ya mungkin itu aja. Habislah sudah masa yang suram, saya sudah derita lama. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tutup kan? Gak ada.